Xiao Yunfei, pemilik grup Xiao. Yanfi, Wang Xiun, nyonya dari kelompok Xiao. Yanfi, Yanfi, Tan Lo, Junior Feng Jiazhen. bangun. Binatang, aku lawan kau sampai mati. Xiao Tianju dan Xiao Tiankui. Kau mencari mati. Feng Jiachan, ketua grup Xiai. Kakak ipar, selama kau patuh, serahkan emas batangan itu. Aku bisa buat kau mati cepat. Aku benci. Jangan bermimpi. Tolak tawaran bayi untuk minum hukuman. Wanita bau. Kau mau bikarang atau tidak? Ayah, anakmu pasti akan membalaskan dendammu. Kakak, aku lapar. Kakak cari makanan untukmu. Kakak, aku sakit. Kenapa dia panas sekali? Xiao Kui, bertahanlah. Kakak akan bawa kamu ke rumah sakit. Dokter, tolong selamatkan kakakku. Cepat, cepat, cepat. Cepat baringkan dia di tempat tidur. Ya Tuhan. Hampir 40 derajat. Mengapa kau begitu terlambat? Baru membawanya sekarang. Aku segera ambil obat untuknya. Siapa kau? Bagaimana bisa kau begitu kasar di depan anak? Bukankah hanya ingin bertemu dokter? Paman di sini untuk kakakmu, untuk bertemu dokter. Aku menemukan orang yang kau cari. Nah, jangan takut. Aku teman baik ayahmu. Paman, kamu kenal ayahku? Tentu saja. Ayahmu dan aku adalah mitra terbaik. Dulu, karena ayahmu mendapatkan emas batangan, tak disangka, justru mengalami bencana fatal. Jika kau tahu di mana emas batangan itu, kau harus memberitahu paman. Shioji, koordinat di kalung ini sangat penting. Kamu harus menjaganya baik-baik. Sama sekali jangan percaya siapapun. Paman, apa yang kamu bicarakan? Bocah nakal. Siapa yang suruh Santon? Santon? Keponakanku. Keponakanku. Kamu baik-baik saja. Kalau kamu tidak tahu, lupakan saja. Mulai sekarang, tenanglah di sini bersama paman. Tetaplah di sini. Bangun. Tintin, Tintin, kekasih Feng Jiazhen. bawa dia ke sana. Mulai sekarang, tinggallah di sini bersama paman dengan tenang. Aku akan mengatur dokter terbaik dan pasti menyembuhkan penyakit adikmu. Cepat, seseorang, hentikan dia. Nah, Karena paman adalah teman ayahku. baiklah. Mulai sekarang, kamu adalah anak baptis Feng Jiazhen, tuan muda. 20 tahun kemudian. Kak Lon. Tak tahu ketuk dulu sebelum masuk. Bos, sesuatu yang besar telah terjadi. Orang-orang di lokasi konstruksi, mereka semua sudah kabur. Sekarang, pekerjaan tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana lokasi konstruksi ini dikelola? Di mana para pekerja konstruksiku? Kak Lon, jangan sepenuhnya salahkan aku. Sejak saudara-saudara Xiao masuk pasar properti, semua orang sudah beralih ke pihak mereka. Apa otakmu ada di pantatmu? Kemana perginya lokasi konstruksi lama? Apa kamu tidak punya ide? Hanya masalah kecil ini. Apa aku perlu mengajarimu? Kal, mereka adalah anak baptis Presiden Fan. Kami tidak akan berani menyentuh mereka.
Jangan coba menekanku dengan Presiden Feng. Dua bocah nakal itu. Kan, cepat atau lambat akan kubunuh mereka. Presiden Feng pun tak bisa lindungi mereka. Itu yang kukatakan. Xiao Tianqi saat dewasa. Xiao Tiankui saat dewasa. Tiankui, Kakak, kamu di sini untuk bekerja, dan kamu membawa dua wanita cantik. kakak, lihat apa yang kau katakan. Ada begitu banyak orang di lokasi konstruksi. Apakah kita berdua perlu bekerja? Ayo pergi. Dan pergi bantu kakakku. Tenangkan diri. Hai, tidak perlu. Sudah berapa kali kukatakan padamu, tidak bisakah kamu mencari seseorang di sekitar usiamu? Kalian turun dulu. Kakak, Tiankui, kamu sudah tidak muda lagi. Kenapa nggak lebih hati-hati sih? Lokasi ini ayah baptis serahkan padaku, bukan untuk kamu datang dan bermain. kakak, ini hanya masalah kecil. Tapi ayah baptis adalah ketua grup Sihai. Lagi pula, dengan status kita, beritahu penanggung jawabmu di sini untuk keluar. Aku orang yang bertanggung jawab di sini. Butuh bantuan, saudara-saudara. Jadi kamu penanggung jawabnya. Pekerjamu memukuli adikku. Apa yang harus dilakukan? Jika masalah ini tak beres hari ini, lokasi konstruksi bobrokmu ini, sebaiknya tutup saja. Mencari masalah. Ya, Xiao Kui, kamu sudah dewasa sekarang. Tidak bisakah kamu lebih tenang? Tuan-tuan, aku punya uang di sini. Ambil ini untuk saudara-saudara minum. Mari kita lupakan saja masalah hari ini. Bagaimana? berurusan dengan pengemis. Akan kuberikan beberapa koin. Bukankah kalian berencana untuk memberiku, Xiao Tianji, sedikit muka? Orang macam apa kamu ini, Xiao Tianji? Memberimu muka. Hari ini, kita akan mematahkan satu kaki. Saudara-saudara, pukuli dia. Ganggu lokasi konstruksi itu, urusan lain. Tapi kau berani kesini hina kakakku. Percaya atau tidak, kakimu akan kupatahkan. Tuan Xiao, ampuni aku. Masyarakat sekarang diatur hukum. Cukup. Dia baru saja menghinamu. Hari ini, dia harus diberi pelajaran. Tuan Xiao. Kamu punya temperamen seperti itu. Kamu tak mengampuni orangmu sendiri. Bukan aku yang memulai hari ini. Kenapa ada orang buat masalah di lokasi konstruksi? Jadi ternyata kau yang memulainya. Tanglong, membuat keributan seperti ini. Tidakkah kamu takut Tuan Feng akan tahu? Cari tahu apa? Kalian berdua bisa makan sesuka hati. Tapi apa kalian bisa bicara sembarangan? Siapa yang bisa membuktikannya? Dan bukti apa yang kalian punya? Kak Lon, saudara-saudara, kami hanya lewat. Orang ini baru saja keluar dan memukulku. Lihat betapa parahnya dia memukulku. Betapa kejam serangannya. Kalian berdua bersaudara. Sebenarnya kalian mau lakukan apa? Benar-benar tanpa hukum. Kamu tidak perlu tidak yakin. Lihat. Orangnya ada di sini. Saudara-saudara, tangkap dia. Jika ada yang berani bergerak, pukuli sampai mati. Ya, berhenti. Ketua. Tuan Feng, mengapa Anda datang? Ayah baptis. Ayah baptis. Bagus sekali. Ini yang harus kulakukan. Ayah baptis. Sebenarnya, aku juga cukup membantu. Baiklah. Apa aku tidak mengenalmu? Tidak membuat masalah untuk adikmu. Sudah cukup bagus. Sepertinya, aku perlu memberimu lebih banyak tanggung jawab. Industri lain di grup. Kamu baru-baru ini juga harus lebih terlibat. Aku mengerti. Tuan Feng, ini mungkin tidak pantas, kan? Berapa umur Xiao Tianji? Terlebih lagi, mereka di siang bolong, anggota keluarga pengganggu. Jika Anda promosi berlebihan, saya khawatir Anda sulit dihormati semua orang. Xiaolon, grup Sihai ini didirikan oleh saya pribadi. Bisa kuberikan ke siapapun aku mau. Bukan urusanmu untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Ya, saya salah bicara. Saya salah bicara sebelumnya. Kedua, meskipun saya sudah tua, saya belum pikun. Aku bisa bedakan benar dan salah. Saya tidak perlu kamu memberitahu saya. Saya mengerti. Tuan Feng, demi bertahun-tahun ini, ampuni saya kali ini. Masalah hari ini. Semua karena dia membuat masalah. Ada alasannya untuk ini. Hanya pelaku utama yang akan dihukum. Mulai sekarang, saya tidak mau melihatmu lagi. Tuan Feng, ini salah paham. Kakak Lon, selamatkan saya. Kakak Lon, baiklah. Saya sudah tua sekarang.
Dan sudah waktunya saya kembali dan beristirahat. Sisanya, saya serahkan padamu. Jangan lupa, apa yang saya katakan padamu sebelumnya. Jangan khawatir, Ayah Baptis. Sudah kucatat. Xiao Kui, Kakak, apakah kamu masih ingat ayah kita? ayah. Ayah Baptis. Kakak, biar ku beritahu. Ayah Baptis tadi benar-benar keren. Hanya dengan 2 kalimat, dia menakuti pria bermarga Long itu. Aku ingin menjadi seseorang seperti Ayah Baptis. Sangat berwibawa. Baiklah, kita harus kembali. Tidak, kakak. Pulang. Tidak. Hei. Kakak, jangan jalan cepat-cepat. Kakak, Tang Long berani datang dan menghina kita. Aku pasti akan menyelesaikan urusan ini. Tian Kui, jangan ikut campur dalam masalah ini. Aku akan menanganinya sendiri. Mengerti? Kau kakakku. Aku percaya padamu. Kau yang mengurusnya setiap kali. Dan setiap kali berakhir tanpa penyelesaian. Biarkan aku saja kali ini. Kamu, Feng Jiechen. Saya sudah mengikutimu selama lebih dari 30 tahun. Meski tak berjasa, saya sudah berusaha. The film was Hanya demi 2 bocah translated kecil. and Kamu di narrated depan by umum, M Media. mempermalukan saya. Kalian berdua berandal kecil. Jangan sampai saya dapat kesempatan. Kalau tidak, saya pasti akan membunuhmu. Tanglon. Kau tidak akan mendapat kesempatan. Kamu berandal kecil. Ini wilayah saya. Keluar. Ayah baptisku membiarkanmu pergi. Tapi, aku belum. Ayah baptis, Tuan Feng. Cepat, selamatkan saya. Orang gila ini. Ayah di sini. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku tahu. Dia memang pantas dipukuli. Benar. Omong kosong. Sebelumnya baik-baik saja. Hari ini kamu menyebabkan masalah sebesar ini. Masih bisakah aku lindungimu? Ayah baptis. Orang harus tanggung jawab atas tindakannya. Konsekuensinya akan kutanggung sendiri. Kamu. Baiklah. Datanglah. Bawa dia pergi untukku. Bawa orangnya ke sini. Ini putra angkat saya. Saya kira semua orang di sini mengenalnya. Kemarin, dia menerobos masuk ke kantor Xiaolong dan memukuli Xiaolong sampai seperti ini. Aturan tidak bisa dilanggar. Bahkan jika itu putra saya sekalipun. Hari ini, saya akan mengambil kembali milik semua saham Shou Tiankui. Mengeluarkannya dari grup Sihai. Dan tak akan mempekerjakannya ulang. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Aku menentang. Ayah baptis. Tapi ini Xiao Kui. Bagaimana Anda rebut sahamnya lagi? Shou Tianji. Grup Sihai, sejak kapan giliranmu yang memutuskan? Kamu tidak punya hak bicara dalam hal ini. Jika kamu salah, kamu harus mengakuinya. Hadapi konsekuensinya. Jika kamu melanggar aturan, maka jujurlah. Keluar dari grup Sihai. Tidak ada ruang untuk negosiasi dalam masalah ini. Saya setuju dengan Ketua Feng. Jika semua orang, seperti Shou Tiankui, melanggar aturan, bukankah grup ini akan tamat? Tepat sekali. Saya setuju. Tanpa aturan, tidak ada yang bisa dicapai. Ayah baptis. Jika Anda bersikeras berurusan dengan Xiao Kui, kalau begitu usir saja aku juga. Kakak, masalah ini adalah urusanku sendiri. Urusan pribadi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Sepertinya, selama bertahun-tahun, saya terlalu baik padamu. Memanjakan kalian berdua sampai rusak. Karena kamu begitu melindungi saudaramu, maka kamu bisa pergi bersamanya. Ayah baptis. Semua ini, kulakukan sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan kakakku. Shou Tiankui, jangan memancing masalah. Apakah kamu tidak dengar apa yang baru saja dikatakan Ketua Feng? Ini bukan tempatmu untuk ikut campur. Seseorang. Tunggu. Ayah baptis. Xiao Kui memukul Tang Long sepenuhnya untuk melindungi martabatmu. Apa katamu? Tang Long, dia dengan seenaknya menghinamu. Xiao Kui tidak tahan dan baru kemudian bertindak. Shou Tianji. Omong kosong apa yang kamu katakan? Apakah kamu punya bukti?
Kamu, Feng Jiechen. Saya sudah mengikutimu selama lebih dari 30 tahun. Meski tak berjasa, saya sudah kerja keras. Hanya demi 2 bajingan kecil, kamu menampar wajah saya di depan semua orang. Jangan sampai aku dapat kesempatan. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Ketua Feng, Anda tidak bisa menganggap serius kata-kata itu. Itu hanya aku. Sedikit melampiaskan. Aku tidak bermaksud menghina Anda. Ketua Feng, aku sengsara. Mengikuti Anda selama lebih dari 30 tahun. Anda paling tahu aku. Carl, itu dia. Itu pasti dia. Mencoba menabur perselisihan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa That was memiliki translated rekaman saya? and narrated Sioji, by M Media. Anda tidak akan menjelaskan. Ayah baptis. Tanglong selalu menganggap kakakku sebagai duri dalam dagingnya. Aku bertindak membela diri. Terpaksa ambil langkah putus asa. Tanglong. Apalagi yang ingin Anda katakan? Tuan Feng, ini semua salahku. Kali ini kesalahanku. Mengingat, aku sudah bersama Anda begitu lama. Saya menghormati Anda. Mohon ampuni aku kali ini. Kamu ikuti aku sejak umur 16. Matahari dan hujan. Menderita banyak kesulitan. Aku ingat semua ini. Tapi status, Tuan, wanita cantik. Mana dari semua ini yang kurang bagimu? Hal yang tak seharusnya kamu lakukan. Seharusnya tidak menyentuh anakku. Pengawal. Seret dia keluar. Tuan Feng, dengarkan penjelasanku. Tuan Feng. Tuan Feng. Tuan Feng. Tuan Feng. Anda memelihara ancaman potensial. Itu kamu saat itu. Itu kamu sendiri. Yang bunuh orang tua mereka. Diam. Lepaskan aku. Kakak, bagaimana mungkin ayah baptis menjadi seorang pembunuh? Xiao Kui, Xiao Tian Kui. Tenang. Ayah baptis tidak mungkin orang yang membunuh orang tuaku. Sepertinya kamu sudah tahu. Feng Jiechen. Selama 20 tahun terakhir, pemandangan kematian tragis mereka tidak pernah kulupakan. Karena kamu sudah tahu sekarang. Maka patuhlah, serahkan emas itu. Aku masih bisa memberimu jalan keluar. Kalau tidak, jangan salahkan aku, ayah baptismu kejam. Kau membunuh orang tuaku. Demi emas, kau bisa lupakan saja melihat emas itu lagi. Xiao Tianji, aku sudah memberimu kesempatan. Jika kamu tidak mau, emas ini, aku akan mengambilnya sendiri, seseorang. Aku ingin lihat. Apakah tulangmu lebih keras dari mulutmu? Tangkap mereka semua. Feng Jiechen, ini adalah 20 tahun terakhir. Semua bukti kriminal yang kukumpulkan tentangmu. Aku juga menyimpan cadangannya. Jika aku hari ini tidak bisa pergi dari sini, bukti ini akan dipublikasikan. Aku, Feng Jiechen, hidup bertahun-tahun, boros uang. Apa kamu pikir? Dengan sampah sedikitmu ini, bisa mengancamku? Kamu terlalu naif. Feng Jiechen. Ayah baptis, ini Xiao Kui. Tolong suruh mereka melepaskan kami. Xiao Kui. Berhenti. Bicara. Emasnya. Di mana? Tidak tahu yang baik baginya. Tian Kui. Feng Jiechen. Suruh mereka berhenti. Di mana emasnya? Patahkan anggota tubuhnya. Aku tunggu kamu bicara. Aku akan bicara. Kakak. Maafkan aku. Tian Kui. Kenapa? Maafkan aku. Dia adalah pembunuh ayah kita. Aku tak tahu pembunuh manapun. Aku tahu dia yang membesarkan kita selama 20 tahun. Dia besarkan kita 20 tahun.
Kakak. 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 Tian Kui. Kamu beda dari bajingan itu. Kamu adalah anak baik ayah baptis. Mulai sekarang, bisnis keluarga yang luas ini akan diwariskan kepadamu. Sekumpulan orang tidak berguna membesarkanmu. Apa gunanya? Ambil anak pemberontak ini. Bawa keluar, cincang buat anjing. Ini adalah konsekuensi dari tidak mematuhiku, Wang Jiechen. Ayah baptis. Biarkan aku melihat kakakku untuk terakhir kalinya. Aku pasti akan membunuh Feng Jiechen untuk membalaskan dendammu. Apa artinya jika jantung berada di sisi kanan? Artinya Tianji kita. Itu unik. Kenapa aku berbeda dari yang lain? Itu karena kau adalah anugerah dari surga bagiku dan ayah. Kamu baik-baik saja. Mulai sekarang, Shou Tiankui akan menjadi wakil ketua grup Sihai kita. Ketika aku tidak ada di sini, semua urusan akan ditangani oleh Tiankui. Terima kasih, Ayah Baptis. Mulai sekarang, pasti aku tak kecewakanmu, Ayah Baptis. Di mana aku? Ini rumah sakit. Kamu terluka di dada, dan darahnya banyak hilang. Untungnya, jantungmu memang di sisi kanan. Kalau tidak, tak yakin kamu bisa diselamatkan. Istirahatlah yang baik. Bagaimana rantai modal bisa putus? Di mana 5 miliar yuan dana cadangan di rekening? Ketua Gu, dana 5 miliar. Sudah dimasukkan semua. Sekarang dananya masih belum cukup. Apa? Bagaimana ini mungkin? Grup Sihai sudah memasuki industri perhiasan. Investasi mereka 50 miliar. Sejumlah perusahaan perhiasan disasar. Jika ini terus berlanjut, grup akan tamat. Aku mengerti. Kamu kembali dulu. Mengenai dana, aku akan mencari cara. Mungkin jika kamu tidak bisa secara pribadi melihat kehancuran grup Sihai, itu akan menjadi penyesalan besar. Kalau begitu kamu tidak perlu khawatir. Kamu ingin menjatuhkan Sihai. Kamu tidak cukup berkualitas. Aku sempat ingin biarkanmu hidup beberapa hari. Karena kamu mencari mati. Kalau begitu jangan salahkan aku. Grup Sihai memang sangat besar. Telah memasuki lebih dari selusin industri secara bersamaan. Tapi, berapa banyak arus kas yang kamu miliki? Aku khawatir kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, kan? Uangku banyak. Kamu harus bertahan sedikit lebih lama. Kalau tidak akan terlalu membosankan. Ayah Baptis. Bawa orang malam ini untuk menyingkirkan Shou Tianji.
Aku ingin dia tidak melihat matahari besok pagi. Ayah Baptis. Lancang jelas. Bukan lawan kita. Mengapa kau masih ingin membunuh kakakku? Xiao Tianji benar. Grup Sihai baru-baru ini meluas ke banyak industri, menyebabkan dana tersebar. Dan dia masih punya sejumlah besar emas di tangannya. Jika ini terus berlanjut, Sihai tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Sihai adalah karya hidupku. Aku tidak mungkin melihatnya hancur. Agar grup Sihai bertahan, Xiao Tianji harus mati. Tidak tega melakukannya. Aku mengerti. Aku akan mengaturnya sekarang. Jika dia tidak bisa melakukannya, kalau begitu kirim mereka berdua pergi bersama. Jangan biarkan ada yang hidup. Baik, bos. Melihat waktu, mereka seharusnya segera tiba. Kakak, The film was translated and narrated by M Media. Kamu akhirnya di sini. kau tahu aku datang. Jangan lupa. Aku juga pernah bekerja di bawah Feng Jiecheng. Orang seperti apa dia, aku tahu betul. Kakak. Menyerah. Aku mohon Ayah Baptis ampuni nyawamu. Tian Kui, jangan naif. Apa kamu benar-benar berpikir Feng Jiecheng bisa membiarkanku pergi? Kakak, kau harus pergi. Tinggalkan tempat ini. Semakin jauh kau pergi, semakin baik. Jangan pernah kembali lagi. Jika aku pergi, bagaimana denganmu? Soal Ayah Baptis, aku punya caraku. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Jika kamu membiarkanku pergi, orang tua itu Feng Jiecheng pasti akan membunuhmu. Aku hampir bunuh kamu sendiri. Mengapa kau peduli padaku? Karena kamulah yang dari kecil sampai sekarang mengikutiku, memanggilku kakak. Baiklah. Aku memberimu kesempatan. Itu urusanmu sendiri jika kau tidak pergi. Ayah Baptis akan memohon untukmu. Paling buruk, kita mati bersama. Tian Kui, sejak aku tahu kamu datang, apa kamu pikir aku tidak akan bersiap? Kakak, apa maksudmu? Serang. Kupikir orang tua itu Feng Jiecheng akan datang sendiri. Aku tidak menyangka dia mengirimmu. Sempurna. Kamu tinggal di rumah dan istirahat yang baik. Aku akan berurusan dengan Feng Jiecheng. Kakak, awas. Tian Kui, Xiao Tiankui telah mengkhianati kita. Ya, bos. Aku mendengarnya sendiri. Xiao Tiankui menyuruh Xiao Tianji pergi. Tapi Xiao Tianji punya rencana lain. Dia menangkap Xiao Tiankui. Apakah dia mati? Peluru itu dihadang oleh Xiao Tiankui. Xiao Tianji aman dan sehat. Tidak berguna. Menghadapi bocah kecil, dan kamu bahkan tidak bisa mengatasinya. Apa gunanya mempertahankanmu? Keluar. Departemen Anestesi Bedah. Dokter, bagaimana keadaan kakakku? Kakakmu belum mati. Tapi jika dia ingin bangun, saya takut. Apa maksudmu?
Bagaimana bisa dia tidak bangun? Tuan, mohon tenang. Saudaramu, mungkin dalam keadaan vegetatif. Feng Jiachen. Aku ingin kau mati. Halo. King Yu. Jual semua emas yang tersisa. Tianji, emas sebanyak itu, jika kita menjual semuanya, harga emas pasti akan jatuh. Kalau harganya rendah, biarlah. Jual semuanya. Tianji, aku takut ini. Dengarkan aku. Setelah semua emas terjual, semua proyek lancang, hentikan semuanya. Gunakan semua uang itu untuk membeli saham grup CI. Ada apa? Ketua Feng, serangan grup lancam terhadap kita tiba-tiba berhenti entah kenapa. Selama kita pulih dari ini, kita bisa mengambil alih lancang sepenuhnya. Sifat Xiao Tianji. Tidak mungkin situasi ini terjadi. Pasar saham, apakah ada perubahan besar? The film was translated and Kecuali narrated untuk by industri M perhiasan, Media. karena dua perusahaan kita. Industri lain cukup normal. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Harga emas tiba-tiba anjlok. Apa katamu? Emas anjlok? Ya, Ketua Feng. Ada apa? Segera perhatikan pergerakan dana grup lancang. Bajingan kecil itu menjual emas. Cepat pergi. Ya. Apel. Grup lancang telah sepenuhnya menarik diri dari pasar perhiasan Dacang. Apa yang terjadi? Ketua Feng, seluruh industri perhiasan di Dacang sekarang hanya memiliki Sihai kita sebagai satu-satunya yang tersisa. Ini dokumennya, lihatlah. Bos, ini industri otomotif. Ini industri ponsel. Ini industri hiburan. Meskipun saya tidak tahu apa yang Xiao Tianji, bajingan itu, coba lakukan. Tapi untuk saat ini, dia belum bisa mengancam grup Sihai. Kita perlu mencari kesempatan untuk melenyapkannya. Begitu banyak orang. Apakah Ketua Feng mengadakan pesta perayaan? Memegang begitu banyak emas di tanganmu. Dan kamu menyerah begitu saja. Sama seperti orang tua matimu. Keduanya tidak berguna. Feng Jiachen. Semua dendam di antara kita. Mari kita selesaikan hari ini. Siapa yang memberimu keberanian untuk membawa hanya beberapa orang dan membuat masalah di wilayahku? Menurutku kamu gila. Penjaga. Siap. Aku rencanakan singkirkan kamu. Karena kamu sudah sampai depan pintuku, maka jangan salahkan aku. Tangkap dia untukku. Kenapa kalian berdiri di sana? Ingin tahu mengapa mereka tidak bergerak? Karena aku memegang 60% sahamnya, grup Sihai. Apel. Sekarang aku adalah ketua grup Sihai. Dan kamu hanya anjing liar. Apel. Ini tidak mungkin.
Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak ada apa-apa untukmu di sini. Lakukan apa yang seharusnya. Ya. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Feng Jiecheng. Aku sudah menunggu hari ini selama 20 tahun. Nasibmu hari ini adalah balasanmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Jangan lakukan ini. Lepaskan aku. Jangan lakukan ini. Lepaskan aku. Ayahku pernah berkata, kamu adalah sahabat terbaiknya. Tapi bagaimana denganmu? Kamu membunuh mereka demi emas. Sekarang bahkan kakakku telah menjadi vegetatif karenamu. Feng Jiecheng. Sudah waktunya kamu membayar hutangmu. Ibu Xiao Yun.